Kalau kita semua masih berpikir bahwasanya setiap keputusan politik maupun kebijakan negara itu tidak sama sekali berkaitan dengan urusan personal kita, maka itu adalah merupakan sebuah kekeliruan yang luar biasa. Karena faktanya setiap aspek daripada kehidupan kita, bahkan hanya karena satu keputusan politik saja, itu bisa banget untuk mempengaruhi harga pangan di pasar, kualitas udara, sampai apakah kampung kita bisa aman dari banjir bandang maupun longsor. Keputusan-keputusan tadi itu bahkan tidak lahir dari rapat panjang maupun sidang formal yang sampai makan waktu berhari-hari. Tapi itu bisa lahir dari pertemuan-pertemuan non formal, pertemuan-pertemuan yang tampaknya biasa-biasa aja. Misalkan main domino dengan para kolega, makan malam dengan para taipan, atau obrolan-obrolan santai yang sebenarnya syarat akan kepentingan publik. Dan dari pertemuan-pertemuan non formal tadi yang biasa-biasa saja tadi justru terlahir kemungkinan-kemungkinan kesepakatan yang nantinya akan menentukan bagaimana kemudian penggunaan negara-negara, bagaimana kemudian proyek-proyek pelayanan dasar, bagaimana kemudian pembagian izin lahan konsesi yang nantinya akan membabat habis hutan tanpa memperdulikan lingkungan, alam, dan ruang hidup manusia, menggusur habis tanah warga tanpa memperdulikan ruang hidup dan hak dasar warga negara. Efeknya bahkan juga bisa mampu melahirkan kekerasan-kekerasan, karena kalau kata penelitian dari mereka melibatkan aparat negara. Disitulah kepentingan publik sedang dipertaruhkan. Apa yang terjadi di Sumatera merupakan bukti nyata dari bagaimana keserakahan dan juga kerakusan luar biasa dari korporasi dengan lemahnya pengawasan negara dan bahkan mendapatkan legitimasi dari negara, merupakan bagian daripada akumulasi berbagai macam izin-izin rakus yang diberikan tanpa melalui pertimbangan terhadap lingkungan, apalagi melibatkan warga. Berbagai kasus korupsi pun yang kemudian erat kaitannya dengan kebijakan-kebijakan koruptif terkait dengan penerbitan izin lahan, itu juga sangat marak terjadi. Berdasarkan tren penindakan korupsi oleh Indonesian Corruption Watch dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, itu dikatakan bahwa terdapat 93 kasus korupsi di sekitar sumber daya alam yang kemudian dengan total kerugian sekitar 294,8 triliun, di mana dari jumlah itu 9 kasus itu terkait langsung dengan penerbitan izin dengan kerugian sekurang-kurangnya adalah 10,8 triliun. Artinya, korupsi tidak hanya berbicara terkait dengan amplop maupun praktik-praktik mana politik dalam pemilu maupun pilkada atau para pelayan publik itu, tapi korupsi juga berbicara tentang bagaimana ruang hidup kita sebagai rakyat dikelola dan siapa saja yang akan diuntungkan. That's why, kenapa kemudian setiap keputusan politik, kebijakan negara merupakan bagian daripada urusan personal kita. Di ruang-ruang gelap tempat keputusan itu dibuat, para penguasa, para pengelola negara, dan para pelaku usaha, mereka sedang berbincang, menentukan bagaimana arah hidup kita ke depannya, bagaimana nasib kita sebagai rakyat, dan bahkan menentukan bagaimana cara kita mati. So, jika keputusan politik mampu mengatur hidup kita sebagai warga, maka kita sebagai warga berhak untuk semakin memperkuat posisi politik kita, mengawasi, mengkritik, dan menolak berbagai macam kebijakan koruptif keputusan politik yang tidak sama sekali menguntungkan kita sebagai rakyat, merupakan bagian daripada memperkuat posisi politik kita sebagai warga.